2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Artigo Sumerayu dengan NIM 042 dari kelas Akuntansi Syariah 5B. Saya akan menjelaskan bagaimana teori penggelapan pajak dan beserta ilustrasinya untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Sekian, langsung saja cek di soal. Penggelapan pajak atau tax evasion merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menyembunyikan, mengurangi, atau memasukkan informasi terkait penghasilan, harta, maupun transaksi dengan tujuan mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang harus dibayar kepada negara. Praktik ini bertentangan dengan peraturan perpajakan dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Dalam perspektif teori perpajakan, penggelapan muncul akibat adanya ketidakseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan kepentingan negara. Wajib pajak cenderung meminimalkan beban pajak demi keuntungan pribadi atau perusahaan, sementara negara membutuhkan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Penggelapan pajak berbeda dengan tax evasion. Tax evasion dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan secara legal, sedangkan tax evasion dilakukan dengan cara ilegal dengan melanggar peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada perusahaan multinasional, penggelapan pajak sering dilakukan melalui 1. Tidak melaporkan keseluruhan penghasilan di luar negeri. 2. Memanipulasi laporan laba. 3. Memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang rendah. 4. Penyajian data keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian dampak dari penggelapan pajak sangat merugikan negara dikarenakan 1. Mengurangi penerimaan sumber pendapatan negara. Kedua, menghambat pembiayaan pembangunan. Ketiga, menurunkan keadilan dalam sistem perpajakan. 4. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Maka dari itu, penggelapan pajak dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus dicegah melalui pengawasan, penegakan hukum, serta peningkatan kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ilustrasi. PT Unito merupakan salah satu perusahaan multinasional yang memiliki beberapa cabang di negara lain. Contohnya seperti itu dengan pendapatan netonya sekian bisa dilihat di layar. Kemudian pelaporannya melakukan penggelapan pajak dengan tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh dari Thailand dan laba dari UK sebesar 2,2. Pertanyaan berikut, berapa kerugian kas negara atas penggelapan pajak PT Unito? Penghitungan total penghasilan kena pajak atau PKP. Ini dihitung dari total dari keseluruhan penghasilan oleh perusahaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dijumlahkan menjadi total PKP. Kemudian lanjut menghitung total PPh terutang. PPh terutang ini adalah tarif PPh badan di Indonesia sebesar 22%. Jadi totalnya tadi sekitar 12 miliar. Jadi dikalikan 22% jadi 2,640 miliar.
Selanjutnya menghitung PPh maksimal yang dapat dikreditkan. Ini PPh maksimus yang dikreditkan adalah pajak yang dibayar di luar negeri sesuai dengan tarif masing-masing negara. Jadi tarik jumlah yang didapat dari berbagai negara itu dikalikan dengan pajak maksimum yang di dalam negeri sebesar 22%. Kemudian PPh yang dibayar di luar negeri. Ini pendapatannya terus dikalikan tarif pajak per negaranya. Selanjutnya total kredit pajak. Total ini dapat dikurangkan dari PPh terutang di Indonesia sebesar ini. Berarti total ini mana dari PPh maksimum dan PPh yang dibayar di luar negeri itu tarifnya lebih rendah. Jadi dimasukkan di sini totalnya sekitar 1,8 miliar sekian. Jadi total yang harus dibayar jadi 2,6 miliar sekian ini diperoleh dari jumlah PPh terutang yang dihitung pada poin kedua. Selanjutnya itu dikurangi jumlah total kredit pajak tadi menghasilkan 742 juta sekian. Kemudian dari pelaporannya, PT Unito telah melakukan penggelapan pajak yang tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh dari Thailand dan laba dari United Kingdom dilaporkan sebesar 1 miliar rupiah. Maka perhitungan PPh-nya sebagai berikut. Menghitung total PKP seperti sebelumnya, jumlahnya dijumlahkan menjadi total PKP sekitar 9,2 miliar. Kemudian menghitung total PPh terutang sebesar PPh badannya 22%. Jadi 9,2 miliar tadi dikalikan 22% jadi 2 miliar 24 juta. Kemudian menghitung PPh maksimum. Pendapatannya tadi dikalikan PPh badan yang ada di Indonesia. Jadi semua pendapatan dikalikan 22%. Contohnya bisa dilihat di layar. Kemudian pajak yang dibayar di luar negeri, tarifnya sesuai dengan tarif per negara. Jadi dikalikan tarif negaranya masing-masing. Jumlahnya sekian. Selanjutnya total kredit pajak jadi dijumlahkan mana yang terkecil. Itu di Malaysia sebesar 374 juta, Vietnam 380 juta, UK 250 juta, Taiwan 340 juta. Dengan total 1 miliar 344 juta. Jadi total PPh yang masih harus dibayar. Jadi total yang diasumsikan tadi yang harus dibayar pada sebelumnya sebesar 2 miliar 24 juta dikurangi 1 miliar 344 juta menjadi 680 juta. Kemudian dari uraian tadi, maka kerugian negara yang disebabkan oleh penggelapan pajak oleh PT Unito dapat dihitung sebagai berikut. PPh terutangnya dibayar sekitar 742 juta. Kemudian PPh terutangnya dilaporkan 680 juta. Jadi totalnya kerugian negara 742 juta dikurangi 680 juta. Jadi total kerugian 62 juta. Kemudian dampak kerugian perpajakan
adalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Unito dapat berdampak langsung pada berkurangnya penerimaan negara, mengganggu prinsip keadilan perpajakan, serta menciptakan ketimpangan antara wajib pajak yang patuh dan tidak patuh. Selain itu, praktik itu menimbulkan potensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan efektivitas penegakan hukum yang ada di Indonesia.